Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Octavianto dengan NRP 572 151113833. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perencanaan saya tentang rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan berkelanjutan. Untuk latar belakangnya sendiri ada tiga. Yang pertama, ada kawasan konservasi perairan ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk melindungi ekosistem laut. Jadi dengan adanya kawasan konservasi perairan ini akan meningkatkan atau bisa juga melindungi dari beberapa komponen ekosistem laut. Yang kedua, banyaknya ancaman dari berbagai faktor, bisa dari faktor internal maupun eksternal. Dan dari faktor internal ada di overfishing, pencemaran laut, dan aktivitas manusia. Yang di luar itu ada dari perubahan iklim. Untuk latar belakang yang terakhir, adanya dukungan regulasi. Yang pertama ada UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, PP nomor 60 tahun 2007 tentang kawasan konservasi perairan, dan yang terakhir ada Permen KP nomor 31 tahun 2020 tentang kawasan konservasi. Untuk tujuan mengelolanya sendiri ada 4. Yang pertama, melestarikan keanekaragaman hayati laut. Yang kedua ada menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Yang ketiga ada menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal. Dan yang keempat ada mendukung pariwisata berkelanjutan. Untuk cakupan wilayah konservasi ini, saya mengambil di area kawasan konservasi Raja Ampat. Kawasan konservasi perairan Raja Ampat adalah salah satu kawasan yang memiliki konservasi laut terbesar dan terkaya di dunia, salah satunya di dunia, dan terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan bisa dikatakan kawasan konservasi perairan Raja Ampat ini memiliki tingkat biodiversitas yang tertinggi di salah satunya di dunia. Untuk luasan totalnya sendiri kurang lebih ada di 1,3 juta hektar, dan habitat penting atau endemik yang biasa dimanfaatkan untuk ekowisata ada ikan karang, penyu, dan berbagai jenis hiu, salah satunya hiu karpet. Untuk ekosistem di kawasan konservasi ini ada ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Strategi dan pendekatan pengelolaan. Yang pertama, di zonasi kawasan konservasi perairan Raja Ampat ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada zona inti, yang kedua ada zona pemanfaatan, yang ketiga ada zona wisata, dan yang terakhir ada zona rehabilitasi. Untuk pelibatan masyarakat sendiri, di sini ada mekanisme tentang konsultasi publik dan adanya peran kelompok dari masyarakat. Untuk yang kelembagaan yang berperan ada di tim pengelola kawasannya dan peraturan yang mengatur tentang kawasan konservasi perairan di Raja Ampat atau di daerah-daerahnya. Strategi dan pendekatan pengelolaan ini, yang pertama strateginya adalah patroli bersama oleh masyarakat sekitar dan lembaga pengelola lainnya. Untuk yang kedua ada sistem izin wisata dan user fee untuk pembiayaan konservasi. Jadi ketika ada wisatawan datang atau masyarakat lokal masyarakat Indonesia yang berkunjung, kita berharap adanya fee agar adanya pemasukan untuk mengembangkan konservasi perairan ini. Yang terakhir ada edukasi masyarakat tentang manfaat konservasi. Jadi adanya edukasi masyarakat ini bisa meningkatkan sumber daya pengetahuan dari sumber daya manusianya untuk lebih mengenal lebih jauh pentingnya konservasi perairan Raja Ampat. Untuk rencana aksinya sendiri ada 7 rencana aksi yang saya cantumkan. Yang pertama ada inventarisasi zonasi kawasan, inventarisasi dan zonasi kawasan. Jadi adanya pemetaan untuk kita tahu luasan terbaru dari kawasan konservasi Raja Ampat, atau adanya penelitian terbaru agar kita tahu beberapa biota penting yang ada di kawasan konservasi Raja Ampat. Yang kedua ada penguatan kelembagaan pengelola. Jadi dengan penguatan kelembagaan pengelola ini, dengan menguatkan kelembagaan pengelola, nantinya akan berpengaruh pada peraturan yang akan menegakkan hukum di kawasan konservasi Raja Ampat. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi.
Selanjutnya ada pendidikan dan sosialisasi agar sumber daya manusia yang ada di kawasan konservasi Raja Ampat lebih tahu dan lebih mengenal akan pentingnya dari kawasan konservasi tersebut. Untuk yang kelima ada peningkatan partisipasi masyarakat untuk di dalam basis ekowisatanya ataupun di basis lainnya. Yang keenam ada perlindungan dan pengawasan. Yang terakhir adalah solusi ekonomi alternatif. Jadi di solusi ekonomi alternatif ini nantinya bukan hanya tentang di ekowisata atau di kawasan konservasi perairanya saja. Jadi masyarakat sekitar bisa membuat kerajinan baik dalam bentuk terumbu karang maupun kerajinan lainnya. Untuk di pendanaan dan kemitraannya sendiri, yang pertama di pendanaan ada dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bisa di APBD atau di beberapa pendanaan lainnya. Untuk yang kedua ada di pendapatan pariwisata. Tadi yang sudah saya jelaskan adanya fee untuk setiap kunjungan, baik itu dari warga lokal Indonesia ataupun dari warga nasional, warga negara asing. Jadi kita adakan fee untuk nantinya mempertahankan atau melestarikan kawasan konservasi perairan ini. Untuk yang pendanaan yang terakhir ada dana hibah dan donor internasional. Untuk kemitraan sendiri dari lembaga pemerintah kita ada untuk pendanaan ada dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Pemda dari Raja Ampat dan DKP Provinsi. Untuk LSM dan organisasi konservasi ada Conservation International, ada TNC atau yang biasa kita kenal The Nature Conservancy, dan dari WWF dari Indonesia. Untuk perguruan tinggi di sana ada beberapa perguruan tinggi, salah satunya perguruan tinggi di Papua. Untuk komunitas lokal, jadi kita nanti akan membentuk dari Pokmaswas atau kelompok masyarakat mengawas dan ada nelayan lokal. Untuk pelaku wisata dari pendanaan dari operator diving, resort, dan homestay. Untuk indikator keberhasilan sendiri ada 4 indikator. Yang pertama ada indikator ekologi. Jadi indikator ekologi ini kita tandai dengan kondisi terumbu karang membaik atau stabil, bahkan bisa dikatakan tutupan karangnya lebih dari angka 40%. Untuk populasi spesies kunci kita harapkan untuk terjadinya peningkatan atau semakin banyak biodiversitas yang ada di kawasan konservasi perairan. Untuk luas habitat pentingnya juga semakin luas, tidak semakin rusak. Untuk yang terakhir adanya berkurangnya penangkapan ilegal. Untuk di indikator sosial ada tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat. Jadi dengan adanya kegiatan atau penyuluhan, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi. Untuk yang kedua ada peningkatan pemahaman masyarakat. Jadi kita nantinya yang sudah saya jelaskan tadi ada penyuluhan dan sebagainya. Yang terakhir adalah tidak adanya konflik antara masyarakat dan dari pihak kawasan konservasi. Jadi di masyarakat sendiri atau dari kawasan konservasi ini nantinya akan saling menguntungkan. Untuk yang di indikator ketiga ada indikator ekonomi, yang pastinya diharapkan pendapatan masyarakat sekitar itu meningkat dan peningkatan jumlah wisatawan. Untuk di indikator kelembagaan tersedianya rencana pengelolaan dan zonasi. Yang kedua ada kemitraan aktif ikut turut berperan. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi rutin. Untuk tantangan sendiri ada beberapa tantangan yang ada di kawasan konservasi perairan Raja Ampat dan ada solusinya juga. Jadi tantangan pertama ada penangkapan ikan yang ilegal. Jadi di kawasan konservasi Raja Ampat masih banyak terdapat penangkapan ikan yang ilegal. Solusinya adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara rutin. Jadinya kita makanya tadi kita bentuk Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, dan begitu juga dari pemerintah untuk memperkuat dari pengawasan dan penegakan secara hukum.
Untuk yang tantangan kedua ada tekanan pariwisata berlebih. Di em, di solusinya kita ada pembatasan kuota dan zonasi wisata. Jadi ketika ada pembatasan ini maupun baik di hari atau jam kerja atau sebagainya, nanti bisa menekankan pariwisata agar kunjungan atau apa lainnya dapat berkurang. Untuk tantangan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Tentunya solusinya adalah peningkatan sumber daya manusia. Kita adakan beberapa penyuluhan tentang pentingnya kawasan konservasi Raja Ampat dan pendanaan-pendanaan lainnya. Untuk pendanaan sendiri kita bisa dari APBD, bisa dari untuk iuran dari operator diving, resort dan homestay tadi, dan ada dari ekowisatanya juga. Untuk konflik kepentingan ada di solusinya ada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika masyarakat terlibat dan masyarakat menyetujui hal tersebut, tentunya pasti tidak akan ada konflik yang akan terlibat. Untuk tantangan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran. Di kurangnya kesadaran ini, untuk solusi terbaiknya adalah kita meningkatkan pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah sekitar, dan tentunya adanya kampanye konservasi. Untuk penutupnya sendiri, kawasan konservasi Raja Ampat merupakan kawasan yang sangat strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui kolaborasi, pelibatan masyarakat, dan perlindungan ekosistem untuk menjamin manfaat ekologis dan ekonomi jangka panjang. Mungkin sekian pemaparan saya tentang pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.